Mirzani guys, jam 1. Sidangnya sidang dari Sahrul yang saksinya adalah Nikita Mirzani guys, jam 1. Semua sudah dipersiapkan, itu perjuangannya luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih untuk Mas Gilang, terima kasih untuk jaksa, terima kasih untuk tim yang sudah bisa menghadirkan Nikita Mirzani. Karena perjuangannya luar biasa, berat banget guys. Dokter saksinya, itu mereka dihadang luar biasa. Ini perjuangan, aduh kalau dokter ingat itu luar biasa ya guys ya. Ditanya dokter, perjuangannya untuk melawan mafia ini luar biasa. Ini mafia benar-benar besar banget guys, itu loh, besar banget. Makanya yang membuat dokter kuat itu adalah kalian. Gitu. Kalian harus tahu, udah berhenti ya, berhenti para gerombolan sirkus mafia ini menyedot uang masyarakat ya. Sidangnya Sahrul. Iya, benar. Gua demen lihat ini guys. Coba. Ya Allah, ini siapa sih yang ngomong? Ya Allah. Ayo, anaknya mama. Anak aku bangun, say. Niki kocak, Niki nggak mau, syukurin. Siapa tuh yang coba Eja tuh siapa sih yang ngomong? Udah sih sayangku, anak mama. Bentar. Anaknya mama. Kucing siapa ini? Anaknya siapa ini? Namanya Zizi ya? Ya? Oh iya, ini Zizi yang Bobo sayang, berisik ya? Maaf ya, mama berisik ya? Oh ya, diklonin sama Zoe. Ya ampun, ini udah barusan aku kasih obatku tuh yang ya si Zizi ya. Mama kasih obat kutu sama obat untuk parasitnya ya, biar gak gatel kulitnya ya. Onyo. Kucingnya mirip macan. Iya, ini BSH bapaknya. Bapaknya BSH, mamanya Scottish. Nih lihat mukanya beda nih. Tuh. Kucing BSH dan mamanya Scottish. Sini sayang mamanya dulu, sayang mama, cium mama dulu. Cium mamanya dulu. Tuh lihat tuh, buntutnya lucu ya. Tuh, buntutnya guys. Sayang. Zizi sini. Zizi. Oh, Zizi sini mau bobo sama mama. Sini Zizi bobo sama mama sini. Kembaran Bu Feb. Iya benar ini Lala. Hai morning. Ini bapaknya yang punyanya Feby, adik aku namanya Dodo. Bapaknya dia British short hair. Ibunya namanya Maxine, Scottish. Anaknya ini deh, Zizi sama Zoe. Tuh, ini anaknya nih, umurnya 5 bulan tuh. Zizi sini sayang. Lucu nggak? Lucu kan? Sini sayang. Tuh lihat.
Ini namanya Zizi. Bapaknya BSH, ibunya Scottish. Lihat deh, anaknya jadinya kayak gini nih. Ini gemes banget guys. Tuh. Aku baru kasih obat nih guys. Baru aku kasih obat nih. Obat kutu. Takutnya ada kutunya karena udah mulai garuk-garuk tuh. Tuh aku kasih obat di sini nih, di tengkuk. Pengen cepet tanggal 2 Mei kan? Iya ya say. Gue udah gak sabar ya. Kalian lihat gak Niki nih? Nih. Itu yang ngomong siapa sih? Anak TK aja bisa baca tulis. Coba kamu Eja dulu. Ini siapa sih yang ngomong tuh? Jaksa ya? Siapa sih? Oh itu Fitra. Pengacara. Si Fitra itu yang ngomong. Coba gue cek. Tapi yang menarik dari sekian apa ya? Ya, berisik. Oh ini. Ini. Nggak bakal bisa bebas. Bapak tahu nggak? Saya pakai mawar hitam hari ini. Ya? Tahu nggak nih simbolnya apa? Saya mewakili orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Bayangin. Tahu nggak Eki dimakamkan di mana? Tahu nggak di mana dimakamkan? Di TPU Mawar. Makanya selalu saya pakai mawar. Namanya TPU Mawar, Pak. Saya pernah bermimpi, Pak. Ini. Ya, bermimpi saya datangi Eki, almarhum. Bang, tolong perjuangkan saya, Bang. Makanya saya menangis di hadapan kuburan dia, Mas. Untuk memperjuangkan itu. Itu mimpi loh, bukan karangan, Bos. Bilang, melalui siapa? Melalui pengacara Mawar Hitam. Jadi, kalau kita berbicara seperti itu, merinding kita. Karena ini adalah perjuangan orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Terus yang kedua, tadi Bung Jutek Bongso mengatakan bahwasanya klien itu mengatakan lebih baik mati dan membusuk di penjara. Bang, jangan sekali-sekali bilang seperti itu adalah doa. Ya, kalau diaminkan oleh malaikat, benar-benar mati dan membusuk di penjara. Saya juga ngeri nanti melihatnya gitu loh. Ingat, ini belum ada ajab kubur, ya. Masih di dunia kita. Kalau udah dimasukkan dalam tanah itu cepat. Siapa Tuhanmu? Kata malaikat, hancur bos. Selama ini berbohong terus, digampar mulut kita tuh. Makanya saya minta jangan kita suka-suka membohong, jangan suka-suka membual, karena itu bahaya sekali gitu. Saya takut digampar malaikat mulut saya. Makanya saya bicara. Ini ngomong apa sih Fitra? Tadi simbolnya apa? Saya mewakili orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Bayangin. Tahu nggak Eki dimakamkan di mana? Tahu nggak di mana dimakamkan? Awa gelap. Ini bawa jambu. Oh, buat bilang tentang hidung jambu lu bawa jambu. Sekalian kenapa lu nggak bawa itu bumbu-bumbunya buat makan rujak, Fitra? Kok bisa ini mau dagang, lu mau jadi tukang rujak di situ, mau ngerujak apa gimana sih? Beneran aneh banget sumpah. Aneh banget. Aneh banget. Ih, ditaruh di hidung. Kok aneh banget sih? Ih, nggak sopan, nggak sopan. Ih, nggak sopan. Nggak sopan loh, itu Bu Elsa orang tua lo dikasih ke jambu ke hidungnya Bu Elsa ya ampun. Aneh banget sumpah. Bayiin ya? Oh, bentar ada ART gue. Yuhu.
Sumpah nggak sopan, nggak sopan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Bain. Aduh. Eva ngasih ini dong buat aku. Minta tolong bain ya. Laperita. Itu apa bain? Paket nggak tahu Pak. Mana? Bapak ya? Buat Pak Bagus? Ibu? Wah, buat gue? Oh iya. Kayaknya sih kok apa? Jadi itu ternyata pengacaranya yang dibilang nggak mau, bagus Niki. Kalau disuruh-suruh, ayo anak TK aja bisa ngeja, anak TK bisa begini begitu. Kalau ngomongnya mintanya baik-baik, tolong ya Niki, tolong dieja. Saya minta tolong, boleh ya? Bantu saya juga untuk bisa ngeja biar jelas kan enak. Kamu bisa ngeja, kamu bisa baca. Itu gimana ngomongnya? Pantesan aja Niki langsung mogok, nggak mau. Ngapain kayak gitu cara ngomongnya? Ini semuanya? Enggak, aku dua coklat, 2 keju, 1 coklat deh. Bakar kan? Hah, Bu Bakar? Kopi ini mau di Coba Hand body glowingnya udah sampai enak banget sih, wanginya langsung lembut di kulit loh. Thank you Kakak Eli. Niki nggak mau. Coba Eja, anak TK aja bisa ngeja. Ya lu minta tolong sama orang mau ngeja, bahasa lu begitu kasar Pak Bos. Pak Pitra, bahasanya kasar banget. Ya nggak mau lah orang lah. Hah? Apaan nih? Pak saya belum datang ya. Lama banget ya, bentar ya. pilih pengirimannya tuh yang boleh cepet gitu loh, jangan yang hemat. Itu yang punya aku, yang udah lama sayang. Maksudnya yang aku tinggal reorder doang. Ya cuma kan pilihan kendaraan kan bisa kita pilih. Oh aku pakai kargo karena murah. Cepet, jangan murah doang. Jadi kita yang repot. Oh udah nih. Beli satu lagi aja dulu di depan kali ya. Delivernya tanggal 16 kok. Lah ini mah. Oh udah nyampe. Udah nyampe di Jakarta Timur kok, Pasirnya anak-anak. Tadi jam 3. Udah tenang aja, udah sampai. Cepet kok dia. Sorry, aku beli 4. Nikita nggak mau. Gue juga kalau jadi Nikita juga nggak mau lah gitu. Ngomongin ya, Bapak ya pengacara, nanya tuh yang baik dong. Biarpun lah kita misalnya ngebelain orang yang sedang berlawanan, tapi kan nanya itu kan bisa baik-baik dong. Anak TK aja itu nyinyir banget. Anak TK aja bisa baca, bisa ngeja. Orang nggak suka lagi digituin. Siapa yang mau kerja sama kalau kita omonginnya kayak gitu, omonginnya nggak lembut banget, nggak enak banget didengar. Iya, jadi kenapa lu jadi merong-merong sendiri sih? Ajaib banget, sumpah. Iya nih, gue lagi ngeliat ya pengadilan kemarin dengan saksi Nikita Mirzani. Hahaha, lucu banget. Nih aku lagi lihat lagi nih, ntar gue mau lihat lagi. Lakukan apa ini Allah? Kami dan saya setiap hari di akun media sosial pribadinya dan
Itu saja yang saya tahu. Selain itu saya tahu hanya dia selalu posting hampir setiap hari di sosial media pribadinya terdakwa. Kalau tidak manajer atau mengingatkan nanti dia menyampaikan. Lakukan ini apa? Semua waria itu beda yang saya tahu. Udah ngaku aja kalau emang sukanya lo udah ketahuan ada VT-nya juga, ya kan? Makanya dilaporin sama Mas Gali dan Mbak Sandi. Iya dilaporin lah, siapa sih yang suka? Ada orang cuap-cuap, nyebut-nyebut nama kita, menghina-hina keturunan kita, itu kan udah keterlaluan. Mesti kasih paham lah, kasih pelajaran. Iya waktu dokter panggil dia Sahrul ngamuk-ngamuk. Tapi waktu Niki bilang Waria Isa Sega dia nggak berani ngamuk. Dia masih bilang. Emang gue ngomong apa tadi? Mas Gali ya? Salah Oh gue lagi ngeliat VT-nya Gali. Apa gue ngomong apa? Mas Gilang. Pegang kartu as, betul. Kalah power, dia diem kan, dia kan nggak berani. Nih waktu doktif ngomong Sahrul dia ngamuk-ngamuk nih. Kocak itu, pengadilan terkocak sih. Menjadi saksi untuk tersangka juga. Dengan Nikita Mirzani selaku saksi kejadian kali ini, bagaimana menanggapinya? Maksudnya gimana menanggapi apa? Iya, menanggapi artinya kan Oh iya. Sebenarnya kalau saya tanggapin lucu ya. Kalau saya menjadi saksi untuk tersangka juga. Thank you. Garpunya? Nikita Mirzani selaku saksi kejadian kali ini, bagaimana menanggapinya? Maksudnya gimana menanggapi apa? Iya, menanggapi artinya kan Oh iya. Sebenarnya kalau saya tanggapin lucu ya. Kalau saya jadi dia, saya nggak mau jadi saksi karena saya urus urusan saya sendiri. Lebih baik dia harusnya fokus dengan urusan dia, yang mana ancamannya lebih tinggi dibanding saya gitu kan, 20 tahun. Alah, bahasanya bahasa buzzer. Jangan urusin urusan orang, urusin aja urusan sendiri, pre. Apa lu? Ancamannya lebih tinggi dibanding saya. Nih. Saya nggak mau jadi saksi karena saya urus urusan saya sendiri. Lebih baik dia harusnya fokus dengan urusan dia, yang mana ancamannya lebih tinggi dibanding saya gitu kan, 20 tahun. Kira-kira nanti bagaimana memprediksinya, artinya memberatkan dari... Saya yakin memang tujuannya memberatkan, tetapi pada endingnya pasti hasilnya meringankan. Seperti yang biasanya hanya asumsi. Kenapa optimis kemudian ini meringankan? Ya karena dari saksi yang pertama, pelapor sampai yang terakhir kemarin, bahkan ahli pun semuanya meringankan. Itu. Tujuan mereka ya pasti memberatkan. Lihat buzzernya keluar. Buzzernya keluar, say. Mereka meringankan saya. Gitu. Buzzernya keluar tuh. Atas kedatangan, apalagi Dok Ivan jauh-jauh dari Mekah, umurnya saya rasa mungkin belum selesai bersaksi di sini. Alhamdulillah tadinya mau memberatkan tapi ternyata meringankan. Alhamdulillah tadinya mau memberatkan tapi ternyata meringankan. Alhamdulillah tadinya mau memberatkan tapi ternyata meringankan. Emosi ya di persidangan karena apa? Saya nggak pernah emosi, cuman memang kebetulan saksi daripada itu si Samira tidak sopan di pengadilan. Tidak sopannya dari sisi... Tidak sopan. Memanggil nama yang bukan nama saya. Jadi kalau seandainya Duh, ini yang ngerekam juga bodoh. atau menyebut nama bukan nama saya, berarti kan dakwaan jahat. Bukan nama saya, pada nama kamu itu.
Sahrul, kenapa sih lu? Ya. Ya. Kakek Sahrul tantrum. Saya yakin kesaksiannya Anda bahwa kata-kata yang ada di Puspita itu mengarah ke Sandi, owner dari MS Glow. Apa yang membuat Anda yakin? Jadi nggak cuma dari konten tersebut ya, jadi dari video-video yang kita bisa lihat, Sahrul ini dengan jelas dia mengucapkan bahwa Sandi sound the ship. Sandi sound the ship itu berulang-ulang. Owner skincare, yang lagi bunting, Hamidun, itu siapa lagi? Kalau bukan arahnya ke owner MS tuh Sandi Permatasari. Memang waktu itu lagi binting dan ciri-cirinya dikatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa. Betul. Haknya Sahrul untuk mengeles ya, itu memang haknya terdakwa. Tapi yang jelas nanti bukti-bukti juga bagaimana nanti hakim, alhamdulillah tadi hakim memberikan kesempatan terakhir bahwa jangan dilihat hanya dari konteksnya cuma tulisan screenshot itu, tapi dari video-video yang sudah Sahrul itu buat. Betul. Amidun siapa lagi? Siapa lagi Amidun? Sandy punya skincare lagi hamil, siapa lagi? Ada siapa lagi? Iya betul, ya. Owner skincare. Bunting, nggak usah ngomong Hamidun deh. Bunting, udah jelas dia ngomong bunting. Bunting itu artinya apa? Pitra, ya. Artinya apa? Bu Elsa? Ya, Anda ini Bu Elsa, maaf ya Bu Elsa ya. Anda ini sudah pasang ring satu Bu Elsa. Bu Elsa, Doktif ini baru pulang umroh yang Anda katakan, ya tadi sebelum Anda katakan kemarin tuh ada bilang Doktif tuh takut. Doktif tuh nggak mungkin umroh, Doktif pulang dari umroh. Hati-hati Bu Elsa. Jangan sampai dibilang di kamar di rumah. Kamar di rumah tuh. Yang padahal pada saat itu Doktif ada di Madinah. Hati-hati loh. Bu Elsa, hati-hati. Jangan sampai Anda meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, jangan sampai dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi Anda ini yang Anda bela saat ini adalah penista agama. Ya? Ibu Elsa, sekarang saya ingatkan Anda sebagai sesama muslim. Saya kasihan sama Anda. Anda saat ini posisinya Anda membela seorang penista agama. Meskipun kasusnya berbeda. Oke, ini beda kasus. Tapi yang Anda bela adalah seorang penista agama. Dan pembuli anak kecil. Nah, pembuli anak bayi. Pembuli bayi, aduh, sedih. Yang tidak bisa membela dia sendiri. Itu keji banget, keji banget. Jadi itu kan Anda pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Oh iya, Mam, Anda juga kalau apa? Anda bersalah dengan UMKM, tolong Nggak mau. Niki keren banget, Niki. Gua demen. Kita lagi ada di mana, Mak? Nggak mau. Niki. Nggak mau. Pitra, no, lu adepin tuh Niki. Mau apa lu nyuruh-nyuruh orang, hah? Nah, ini kan lucu. Nah ini nih, Mas Sunan. Dia sebagai Mas Sunan. terlapor, atau gerombolan itu sebagai terlapor, ya, kok masih apa ya istilahnya, masih terutama itu tuh apa, kalau orang bilang itu apa, babunya ya, kok masih cuap-cuap, masih menghina orang. Emang dia siapa gitu loh? Hah? Emang dia merasa kebal hukum? Udah salah, udah dilaporin orang, udah jelas-jelas ya pelanggaran pidananya, kita sama-sama orang hukum tahu lah. Kok masih bisa cuap-cuap di sosial media, menghina orang, nyindir orang, ngatain orang, dia siapa? Gitu loh. Saya pastikan saya akan kawal kasus ini, ya, sampai dimanapun kita monitoring. Kalau
Karena mereka sudah tidak bisa menolak, oh itu bukan saya, oh saya nggak gini nggak gitu, nggak bisa. Orang sudah terekam jelas, sudah terpublikasi, sudah menjadi konsumsi publik, gitu loh. Udah nggak bisa. Mau pakai siapa lo? Nggak bisa lari. Ya, jenderal-jenderal yang kalian minta tolong juga lihat ini begini kok. Gimana? Itu loh. Jadi saya mengapresiasi dan kami percaya ya kepada pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya itu profesional. Saya pastikan para penyidik profesional karena saya sudah berkomunikasi dan ya tidak ada kendala. Gitu. Nah, Itu hak dari terdakwa. Mantap. apa yang mungkin memberatkan Anda dari dakwaan Karena Sondesit itu bukan Sandi Purnamasari. Ngeles. Dari terdakwa. Apa yang mungkin memberatkan Anda dari dakwaan Karena Sondesit itu bukan Sandi Purnamasari. Gitu. Karena di situ dibilang saya memplesetkan gitu. Itu yang dibuat siapa sebenarnya? Solusi Oh itu halusinasi saya karena kan kalian tahu ya karena saya kan ada dongeng online. Yang dianggap itu adalah dongeng online. Makanya tadi ada Dongeng online. Halusinasi saya. Aduh pinter ngeles, pinter mulut ngeles. Ngeles aja lu, ngeles aja. Oh, gimana sih lu? juga kalau dibilang Sandi Purnamasari itu adalah Sondesit gitu. Agak aneh gitu kalau Sondesit jadi Sandi itu gimana ceritanya? Makanya diajukan eksepsi. Seperti itu. Terus ada juga mengatakan bahwasanya seperti undang-undang itu tadi tuntutannya kan seperti pemerasan, pemaksaan gitu kan. Nah di situ kan tidak ada terbukti pengancaman, pengajakan, pemerasan tidak ada. Jadi ya harus diajukan eksepsi pemberatan atas dakwaan. Oke, lo bilang itu halusinasi, itu cuma sound the ship. Oke. Buktinya apa? Nih. Nih buktinya. Sandi Sondesit lah gitu ya. Sandi aja deh ribet amat sih. Saksi ahli bahasa dan Itu apa barusan lu ngomong? Bukan sound the ship. Sandi aja deh ribet amat Sia ya? Amnesia ya? Sandi Sondesit lah gitu ya. Sandi aja deh ribet amat sih. Saksi ahli bahasa dan linguistik forensik Andi Yulianto yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Isa Zega kepada owner MS Glow menyebut jika kata-kata sound the ship yang disampaikan Isa Zega dalam videonya adalah Sandi Purnamasari. Nah, Dirinya menjelaskan dalam persidangan tersebut, ketua hakim menanyakan terkait kejahatan bahasa. Sehingga dia menjelaskan jika kata sound the ship yang diketahui merupakan nama serial animasi karakter hewan domba itu memiliki kemiripan nama dengan nama sang pelapor yaitu Sandi. Sehingga ahli linguistik forensik ungkap kejahatan bahasa Isa Zega ke Sandi, pastikan sound the ship adalah bos MS Glow tersebut. Tapi makin kesini, Mami melihat sendiri bahwasannya yang sangat kejam dan sangat keji itu adalah Sandi Sondesit. Ya, Sandi Sondesit ini tidak mengotori tangannya, tapi membalaskan sesuatu kejahatan melalui tangan orang lain. Anda sangat licik sekali, Sandi Sondesit. Sandi Sondesit, Sondesit. Ya, Sandi aja lah, ya, diperjelas aja. Kenapa? Marah Anda? Sementara itu ya Allah, udah jelas-jelas banget lu nyebut nama Sandi lu. Allah, ya ampun. Nih. Pitra Romadhoni Nasution tidak menyetujui kesaksian dari ahli linguistik forensik tersebut. Ia menyebut jika saksi ahli tidak kompeten. Dengan sengaja ia menguji saksi ahli dengan istilah-istilah di KBBI yang dianggapnya tak sesuai. Perkara halusinasi. Maaf ya, si abang itu, abang lawyer Bang Pitra, nggak setuju bang sama pernyataan abang halusinasi, nggak setuju. Beli bang, abang mau bawa kemanapun juga, udah banget itu jelas nyata. Dia sendiri soalnya bilang, udah deh diperjelas aja Sandi tuh. Itu udah bukti ya bang, barang bukti itu barbuk, barang bukti dari mana? Dari videonya dia sendiri nih bang. Udah jangan ngelak lagi Bang Pitra.
Nih. Sandi sound the stick lah bahwasannya Nih. yang sangat MS Glow tersebut. Nih. Bahwasannya yang sangat kejam dan sangat keji itu adalah Sandi sound the stick. Nah. Ya. Nih. Sandi sound the stick ini tidak mengotori tangannya, tapi membalaskan sesuatu kejahatan melalui tangan orang lain. Anda sangat licik sekali. Sandi sound the stick. Sandi sound the stick. Sound the stick. Sound the stick. Sandi aja lah. Nah ini Sandi aja lah. Sandi aja lah. Jelas aja. Kenapa? Marah Anda? Sementara Kena. itu kuasa hukum Isa Zega Kena kan lu? Ramadan Nasution. Kena kan? Sandi udah kesebut namanya. Nama jelas sayang. Udah nggak bisa ngelak lagi Bang Pitra. Nggak bisa ngelak Bang Pitra. Nggak bisa. Yang tidak menyetujui kesaksian dari ahli linguistik forensik tersebut. Ia menyebut jika saksi ahli tidak kompeten. Dengan sengaja ia menguji saksi ahli dengan istilah-istilah di KBBI yang dianggapnya tak sesuai. Nggak ada Bang Pitra, mohon maaf, nggak ada perkara halusinasi. Itu ada buktinya, udah jelas dia nyebut nama Sandi. Dibilang apa? Udah diperjelas aja deh Sandi. Udah nama tuh Bang. Di undang-undang kalau udah tersebut nama jelas, kecuali dibilang apa? Sandora, sandal. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Atau dia bilang, bahkan dia cuma bilang gini aja nih misalnya nih. Sandiri misalnya, sandiri itu juga nggak bisa. Sandiri, tapi dia udah bilang udah Sandi aja deh, diperjelas Sandi. Kenapa? Sandi udah kena lo ya. Udah kena itu, gimana sih Bang? Abang kan pengacara. Jus. Iya Sandi, udah dibilang Sandi tuh, namanya Sandi. Sandi sound the stick lah gitu ya. Sandi aja deh. Ribet amat sih. Tuh kan Sandi aja deh. Udah namanya kesebut. Apa yang mungkin memberatkan Anda dari dakwaan? Karena sound the stick itu bukan Isa Zega bertanya kepada ahli bahasa yang dihadirkan di dalam persidangan. Ini apa? Jika dalam konteksnya pengertian. Buat yang belum tahu nih ya, gue ceritain. Jadi sebelum si Sarul itu bikin story nyerang MS Glow dan Mbak Sandi, Sarul ini tuh berupaya mencari WA-nya Mbak Sandi ya melalui Dr. Rocky. Terus ketika Dr. Rocky nanya, emang mau ngobrolin apa biar aku sampein, terus kata dia, Mami harus sampein sendiri ke Mbak Sandi. Sekarang kita pakai logika nih, kalau emang benar-benar penting ya, sepenting itu, kenapa dia nggak DM? Nah karena nggak berhasil mendapatkan WA-nya Mbak Sandy ya, akhirnya bapak ini bikin story lah nyenggol MS Glow dan Mbak Sandy. Nah pihak Mbak Sandy bingung dong, ini maunya apa sih ini orang gitu kan. Yaudah akhirnya kata Mbak Sandy, udah kasih aja dong nomor saya gitu kan. Nah akhirnya berkomunikasi lah ini si Mbak Sandy dengan laki-laki yang bernama Sahrul ini gitu kan. Nah sebelumnya dia nanya, gimana dok Oki, Mbak Sandy nggak ada nanya nomor WA Mami, nggak nanyain Mami. Bener nggak sepenting itu, bener Darul. Terus udah kan berkomunikasi lah mereka. Nah pasti tanya, apa sih Mami begitu sama aku? Terus tahu jawabannya apa? Karena Mami kesel kamu itu berdamai lagi dengan Niki. Buat yang belum tahu nih ya, gue ceritain. Jadi sebelum si Sarul, kalau ada yang mengaku abangku sakit katanya, silahkan saudara. Kasus selebgram Isa Zega dilimpahkan Karma dibayar instan untuk Isa Zega. Setelah umroh kemarin di depan Ka'bah, Isa Zega itu mendoakan yang buruk untuk Nikita Mirzani. Nah kali ini dia itu kena batunya, gengs. Kita lihat dulu video berikut ini. Ya Allah, kasihlah teguhan buat Nikita, ya Allah, buat Giri Pesta, ya Allah, yang mana telah memfitnah hamba, ya Allah. Banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya Allah. Ya Allah, hamba mengadu kepadamu, ya Allah. Ya Allah. Ternyata gengs yang dulu cepuin Lucinta Luna ke Isilo tentang penyalahgunaan narkoba itu merupakan Isa Zega. Siapa yang ngasih tahu Lucinta Luna nih? Itu merupakan DJ Gaby Vesta. Lucinta Luna dan Gaby Vesta itu kenal dari satu manajer yang sama, yaitu adalah Isa Zega. Tapi karena Lucinta Luna itu dulu keluar dari manajemennya Isa Zega dan balik ke manajer lamanya, nah mulailah Isa Zega itu sakit hati lalu membongkar aibnya si Lucinta Luna. Ya Allah. Manipulasi lah bahwa Lucinta Luna itu menggunakan barang haram yang bernama X, padahal nggak sama sekali, gengs. Kita lihat dulu percakapan WhatsApp antara Isa Zega dengan Gaby Vesta ketika dulu si Isa Zega mau menjebak Lucinta Luna menggunakan barang haram tersebut. Catatan dosa dia sebelum dia ngejebak LL waktu itu buat masuk penjerong dengan suruh Polela, dikasih Polela duta, terus suruh Polela itu beliin ke sama dia, udah gitu lempar di tempat sampahnya LL ya. Astagfirullahaladzim. Tuh
Jarak banget anjir. Jadi dia pakai trik licik guys. Dia itu akan menghalalkan segala cara untuk menghancurkan orang-orang yang licik guys. Dia itu akan menghalalkan segala cara untuk menghancurkan orang-orang yang dia nggak suka atau orang-orang yang dia benci. Ya termasuk LL udah, aku udah. Nah targetnya dia itu pengen ngancurin Nikita. Sekarang itu targetnya dia pengen ngancurin Nikita. Jadi gimana caranya itu dia pengen lihat Nikita tuh hancur gitu loh. Aku tuh udah tahu permainan dia, aku udah tahu triknya dia. Gaby sendiri tuh bilang bahwa Isa Zega itu merupakan orang yang jahat, bikin bisnisnya si Gaby itu hancur, lalu membuat Lucinta Luna masuk penjara dan sebagainya. Di caption Instagram Lucinta Luna, dia itu bilang bahwa dia sama sekali nggak nyangka bahwa Isa Zega bakal berbuat hal seperti itu, karena mereka itu dulu kenal dari zaman di Kalibata, katanya seperti itu. Pengajuan eksepsi terdakwa Isa Zega dalam kasus pencemaran nama baik istri Juragan 99 Shandi Purnamasari ditolak oleh jaksa. Isa mengaku hal tersebut tidaklah menjadi masalah karena upaya tersebut juga sudah pernah ia alami dalam kasus sebelumnya. Terdakwa Isa mengatakan dirinya tidak merasa keberatan dan menerima dengan lapang dada atas keputusan jaksa terkait penolakan tersebut. Oke. Lagi baik. Sesi saya ditolak tapi kan sidangnya diputuskan saya tidak terbukti bersalah. Jadi menurut pemikiran saya positifnya mungkin hakim ingin melihat gitu bukti-bukti otentik dari pelapor dan juga dari saya terlapor gitu. Positifnya seperti itu. Alat bukti yang apa namanya? Alat bukti tambahan mungkin apa? Ada alat bukti tambahan seperti ada ya nantilah kita tunggu di pengadilan gitu. Saksi yang meringankan ada juga? Ada, udah pasti. Berapa orang gitu? Ada sekitar 5 atau 6. Jadi kalau eksepsi ditolak bukan dari akhir segalanya. Karena ini yang kedua kalinya ya. Eksepsi saya pernah ditolak tapi saya menang di pengadilan. Jadi insya Allah masih positif di pengadilan Panjen ini masih ada keadilan yang sama yang saya dapatkan di Jakarta Selatan. Cuma saksi penahanan yang belum dikabulkan ini kan? Oh, nggak apa-apa. Karena dulu juga saya juga udah pernah ditahan 4,5 bulan. Saya jalanin gitu. Nggak apa-apa, nggak ditangguhkan juga nggak masalah. Mungkin ada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Pak Hakim. Tapi kalau dilihat dari aspek, saya kan kooperatif ya. Mulai dari panggilan dari pihak kepolisian, kejaksaan, sampai sekarang ini masih kooperatif gitu. Kecuali tidak pernah datang pada BAP pertama, kedua, ataupun ketiga itu mungkin alasan untuk penangguhannya ditolak itu besar gitu. Khawatir kalau lebaran nanti tetap di dalam. Oh nggak apa-apa, kan dulu juga lebaran di dalam. Oh gitu. Iya, Allah sudah membalas 2 kali lebaran di Mekah. Iya. Iya kan? Jadi nggak masalah. Tapi ini kan jauh dari keluarga mbak. Nggak usah bawa-bawa nama kita pede banget lu. Pede banget. Nggak usah bawa-bawa. Aduh. Oh, dari kecil saya jauh dari keluarga. Oh, gitu. Iya, udah mandiri. Malang dekat. Nggak jauh. Masih full. Pengacara dari Isa Zega, Fitra Roma. Puasanya masih full soalnya nggak datang bulan ya, Bo. Masih full. Iyalah nggak datang bulan. Laki gue juga suami gue puasanya full. Iyalah orang dia nggak ada batalnya. Emangnya kita perempuan pasti kita batal. Mau 5 hari, mau ada yang seminggu, mau ada yang 10 hari. Ya lu full terus lah ya puasa lu kagak.